Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Sekar Pagesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam saatnya Wanita Simak BHT. Tentunya bersama dengan BHT Skin Clinic Care and Aesthetic. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang masalah jerawat. Nah mungkin biasanya yang kita tahu yang mengalami jerawat ini sering terjadi pada orang yang sedang dalam masa pubertas atau mungkin masih dalam masa remaja. Tapi tidak menutup kemungkinan pemirsa ya, bagi kita yang sudah dewasa ini juga bisa berjerawat. Nah bagi Anda mungkin saat ini yang sedang memiliki masalah jerawat atau mungkin anak Anda ini sedang pubertas dan ingin mengkonsultasikan dengan dokter, Anda dapat menghubungi di line telepon 02716793.000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Dan untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber, yaitu ada Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat dokter ya. Baik, ini berbicara tentang jerawat dokter. Sebenarnya penyebab jerawat itu utamanya apa sih dokter? Penyebab jerawat itu sebetulnya rada multidimensi ya. Oke. Ada dimensi karena aktivitas kelenjar minyak yang berlebih, ya. Ada faktor infeksi, ya. Ada faktor kurangnya higienitasnya, ya. Okay. Nah, yang paling mendasar itu adalah karena aktivitas kelenjar minyak itu yang meningkat, gitu ya. Yeah. Nah, aktivitas kelenjar minyak yang meningkat ini akan terjadi produksi material minyak itu berlebihan. Okay. Nah, material minyak yang berlebihan itu atau asam lemak ini bersifat asam, karena asam bisa mengiritasi saluran-saluran kelenjar itu, dan itu karena asam justru bisa memicu terjadinya penyumbatan. Nah kalau terjadi penyumbatan, padahal di situ ada material lemak yang jenuh atau sebum, dan itu bisa menjadi makanan yang lezat bagi kuman atau bakteri. Yeah. Kalau bakterinya sudah menginfeksi, ya jadilah meradang-radang dan jadi nanti kayak lingkaran setan. Jadi meradang, bikin penyumbatan bikin radang, diinfeksi gitu terus ya. Yeah. Nah proses ini harus dipahami, harus dipotong-potong gitu ya. Nah kenapa kok baru usia remaja mulai jerawatan? Yeah. Ya? Karena kelenjar minyak ini memang baru aktif atau mulai aktif ketika remaja. Tadinya waktu anak-anak itu belum begitu aktif ya. Yeah. Setelah remaja, setelah ada hormonal seksnya meningkat, barulah mempengaruhi aktivitas kelenjar minyak yang berlebih itu. Kira-kira begitu ya. Gitu ya, baik. Tadi disebutkan oleh dokter ada 3, begitu, ada aktivitas kelenjar minyak yang berlebih, juga ada infeksi dan juga kurangnya higienitas. Tapi kalau misalnya di usia remaja ini, di mana kelenjar minyak itu sedang banyak berproduksi begitu dokter ya. Tapi kan di satu sisi untuk mengatasi itu juga terbatas. Kalau anak-anak usia remaja kan tidak bisa memakai sabun atau mungkin obat yang di luar batas usianya begitu. Oh bisa. Oh bisa. Obat itu bisa untuk siapa saja. Okay. Jangan ada anggapan bahwa kalau masih anak-anak, masih remaja nggak boleh pakai krim, nggak boleh pakai obat. Enggak, itu boleh. Ya. Boleh-boleh saja dokter boleh, ya? Boleh saja.
Baik, baik. Dan tadi ada kurangnya higienitas ini dokter ya. Kalau kurangnya higienitas ini apakah mungkin karena sering memegang muka juga, atau mungkin ketika mencuci muka menggunakan sabun ini kurang bersih begitu dokter? Ya kadang-kadang masih banyak yang orang nggak peduli dengan level kebersihan ya. Jadi mereka kegiatan di luar, berdebu, asap dan sebagainya, itu dianggap bukan hal yang kotor, wajar-wajar aja. Nah, padahal itu kotor kan gitu. Kotor. Dan jangan anggap bahwa banyak orang care wajahnya harus dibersihkan, harus dicuci, enggak juga. Jadi bahkan orang yang berpendidikan baik pun ini kan masalah habit ya, masalah kebiasaan di dalam suatu keluarga juga. Bagaimana kecilnya menjadi yang di dalam keluarga itu kebiasaannya bagaimana itu menjadi pendidikan untuk anggota keluarga juga ya. Ya nggak peduli dengan penampilan, nggak peduli dengan wajahnya harus bagaimana, ya itu nggak peduli gitu ya. Ya biasa aja, tidak dianggap masalah, bahkan jerawatan pun dianggap hal yang biasa. Mungkin sadarnya ketika udah remaja, udah dewasa begitu ya, baru sadar kok kulit saya jerawat, bermasalah dan sebagainya. Kadang mungkin sejak puber gitu ya, atau sejak remaja ini belum rajin gitu ya untuk merawat kulit tadi, sehingga menimbulkan penumpukan gitu dokter ya. Bahkan sampai remaja sampai tua pun banyak yang nggak peduli gitu ya. Begitu ya. Artinya jerawat itu menjadi hal yang wajar saja, bukan suatu kelainan. Masih banyak yang begitu, bukan dianggap hal penyakit, bukan dianggap hal yang aneh. Masih banyak yang menganggap bahwa jerawat itu hal yang biasa. Hal biasa ketika seorang remaja, seorang mulai dewasa, jerawatan ya biasa, zaman aku dhisik ya ngono, zaman bapakmu dhisik ya gitu. Dianggap lumrah saja gitu lumrah dokter saja, ya. Bukan hal yang masalah. Banyak mensikapi kondisi kesehatan itu masih apalagi yang sifatnya hanya kesehatan kulit itu kurang begitu diperhatikan masih banyak. Kecuali kalau gatal yang betul-betul menyiksa, yang panas atau sakit baru itu menjadi perhatian. Kalau gatalnya biasa ya enggak, kadang-kadang juga enggak diobatkan. Bahkan sudah gatal merah gitu dianggap hal yang biasa juga masih banyak. Dianggap itu tidak problem. Tidak problem. Nah, bukan problem. Jadi kesadaran bahwa saya sakit, saya punya penyakit, saya bermasalah itu memang juga tidak gampang. Seperti halnya orang punya masalah di gigi gitu ya. Tidak semua orang masalah di gigi itu menjadi masalah gitu ya. Berlubang itu wajar ya. Kecuali kalau sudah sakit nut-nutan itu baru sadar untuk berobat gitu ya. Kalau enggak ya udah berlubang itu hal yang wajar. Ada plak, ada karies ya hal yang wajar. Itu banyak ya. Bahkan itu kalau gigi, kalau yang kulitnya ada perindil hitam ditumbuhi kayak kutil-kutil banyak, dianggap hal yang wajar, dianggap tidak masalah. Juga ada gitu loh. Bahkan seorang dokter begitu juga ada, dibiarkan gitu. Itu sekarang itu kan masalah persepsi juga ya. Persepsi bahwa wajahnya ditumbuhi kutil hitam itu dianggap hal yang wajar, tua ya beginilah. Ya, karena usia begitu dokter ya. Dianggap nggak masalah. Gitu. Jangankan orang biasa, seorang dokter pun banyak yang begitu gitu. Aduh. Dibiarkan gitu. Baik. Dan bahkan saya bilangi, Pak, tolong kayak gini apa nggak risih atau apa? Wes bener.
Gitu dokter ya. Dan ini berarti penting sekali ini untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa ketika merawat itu tidak hanya ketika kulit itu ada reaksi gatal sehingga mengganggu baru kita melakukan pengobatan atau perawatan, tapi walaupun itu berjerawat, mempengaruhi estetika, itu kan juga tetap harus dirawat dokter ya. Sebagai seorang dokter spesialis kulit ini dokter, sebenarnya sepenting apa sih kita merawat kulit wajah kita, tentunya ketika timbul jerawat atau mungkin ada bintik-bintik hitam dan sebagainya secara estetika gitu dokter. Ya, nggak kembali lagi itu Mbak. Hal-hal itu yang begitu dianggap masalah apa tidak. Gitu. Okay. Bagi yang punya wajah, kalau yang begitu-begitu dianggap masalah ya tentunya perlu butuh untuk dilakukan suatu pengobatan atau tindakan perbaikan ya. Ya kembali ke kasus jerawat itu tadi sampai parah, sampai bikin bopeng-bopeng yang parah baru sadar. Perlu dihentikan gitu ya, perlu diobati gitu. Ada juga yang sadar bahwa saya jerawatan, sudah berusaha diobati sendiri, sudah berusaha ke dokter, faktanya juga malah tambah berat, enggak tambah sembuh. Nah ini kasihan gitu ya. Yeah. Kasihan kalau sudah berubah tapi malah tambah parah, malah salah gitu ya. Betul. Apa itu namanya, kejuntrung apa itu. Apakah kalau ke BHT sembuh gitu ya. Insya Allah. Pak dokter ngomong sana salah-salah. Ya kalau BHT kita sudah malah memproklamirkan diri bahwa flek dan jerawat pasti akan kembali mulus seperti semula. Jadi kita berani memproklamirkan, membuat positioning bisnis bahwa BHT Skin Clinic, flek dan jerawat akan kembali mulus seperti semula. Artinya yang flek jadi baik, yang jerawatan akan sembuh dan baik. Itu kita bisa berani memproklamirkan, berani istilahnya ngerek bendera, mengibarkan bendera bahwa kasus flek dan jerawat insya Allah bisa kita atasi. Bisa diatasi melalui BHT Skin Clinic Care and Aesthetic, juga sesuai ini ya dokter, tagline-nya itu BHT wajah kulit halus mulus begitu ya. Ya. Menggunakan BHT kembali mulus seperti kembali mulus seperti semula begitu ya. Baik dokter. Tapi juga sudah terbukti juga ya, sudah banyak sekali pasien yang berkunjung ke BHT dengan masalah jerawat, bahkan kulit wajah yang sangat parah begitu ya. Kalau kita nggak ada hasilnya, kita malu, kita nggak berani membuat tagline seperti itu ya. Tapi karena kita sudah percaya diri, kita ya menjadi positioning bisnis kita, BHT, flek dan jerawat kembali mulus seperti semula. Itu kita jamin gitu ya. Insya Allah sembuh, asal nurut dengan prosesi pengobatan yang kita protokol-protokol pengobatan yang kita anjurkan. Dan juga disiplin untuk mungkin ada obat dalam juga dokter ya? Iya, artinya kan taat sama protokol-protokol aturan pengobatan ya. Itu artinya disiplin gitu ya. Disiplin. Nah, kalau mau disiplin pasti sembuh yang jerawatan. Nanti kalau sudah sembuh jerawatnya, bopeng-bopengnya mau diperbaiki, bisa juga gitu ya. Biar halus mulus lagi bisa juga. Bisa juga dokter ya, baik. Dan ini dokter sebenarnya apakah ketika kulit wajah seseorang itu muncul jerawat dan sebagainya, itu juga ada hubungannya atau ada pengaruhnya itu dengan kesehatan di badan sendiri dokter? Bisa ada sesuatu yang di badan yang justru bikin pengaruh, bisa ya. Kondisi hormonal tertentu memang
menyebabkan terjadinya peningkatan kasus jerawat ya. Iya. Biasanya kan kalau berbicara hormonal, biasanya kalau orang mau datang bulan itu suka timbul jerawat gitu dokter. Nah itu juga berpengaruh dari situ ya? Iya. Oke. Bisa. Baik. Dan ini juga apakah sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tua? Biasanya melihat ketika anaknya itu dokter berjerawat ini, karena lihat ayah atau ibunya ini juga mungkin berjerawat gitu dokter. Ya itu faktor keturunan. Memang faktor keturunan punya proporsi yang lebih tinggi terjadinya kasus jerawat juga pada anak-anaknya ya. Gitu dokter ya, berarti lebih kan sudah ada faktor genetik, berarti lebih besar lagi effortnya untuk merawat wajah atau merawat diri begitu ya, karena sudah ada faktor genetik itu tadi. Iya. Tapi apakah itu nanti juga bisa diturunkan kepada anak dokter kalau sudah genetik seperti itu? Ya tergantung pasangannya nanti. Gitu ya, semua berpengaruh dokter ya, dua-duanya tidaknya satu gitu dokter. Tapi dokter ketika timbul jerawat seperti itu, banyak nih orang yang kadang nggak tahan gitu, akhirnya kan ada putih-putih di jerawat, dipencet gitu dokter biar putih-putihnya keluar. Nah itu bagaimana pengaruhnya ya dokter? Apa-apa, asal keluar boleh, justru malah bagus. Oh begitu. Kalau ada efek bopengnya dan sebagainya itu bagaimana? Justru kalau segera dikeluarkan malah nggak bopeng. Oh begitu. Ya, kalau dibiarkan, makanya kalau ke klinik kita lakukan facial, kita lakukan chemical peeling itu dalam rangka untuk mengeluarkan dan mengekstraksi komedo-komedo. Kalau komedo-komedo ini cepat dikeluarkan, maka bikin cepat sembuh, cepat baik. Karena komedo ini menjadi makanan bakteri yang sangat lezat. Menjadi pertumbuhan kuman, maka harus segera dibuang. Oke, baik. Berbicara tentang bekas jerawat, dokter, itu kan banyak kategorinya. Ada yang mungkin merah-merah, atau mungkin hitam, bahkan sampai timbul cekungan-cekungan. Nah itu mungkin bisa dibantu dijelaskan dokter itu bagaimana? Ya, kesembuhan jerawat ini tergantung ketika terjadi peradangan jerawat ini sedalam apa gitu. Kalau sedalam tertentu itu nanti sembuhnya bikin cekungan-cekungan itu ya, atau bopeng atau scars acne ya, scars acne. Nah kalau sudah sampai segitu memang kadang-kadang rada sulit untuk penyembuhannya, terapinya ya. Tapi masih bisa, nanti ada tindakan yang bisa untuk memperbaiki kondisi bopeng ya. Oke. Kalau sampai yang merah-merah seperti itu dokter? Kalau merah-merah itu berarti jerawatnya belum sembuh. Jadi ada tahapannya begitu ya dok? Merah sampai bopeng. Sampai merah. Terus mereda itu juga masih merah juga ya. Nah, kalau masih merah itu berarti jerawat yang belum sembuh. Itu bukan bekas. Oh bukan bekas, baik-baik. Dan itu bisa dihilangkan di treatment juga dokter ya? Jadi treatment itu nanti harus betul-betul sembuh, jerawatnya nol, kemudian jadi mulus kembali, itu baru dikatakan sembuh dan bagus. Baik, tapi kalau sudah di treatment, sudah sampai mulus bersih gitu dok, apa kemungkinan bisa terjadi lagi untuk timbul jerawat? Wow. Makanya harus nanti kita ada advice tertentu, harus begini, harus trik ini. Nah itu ada, jadi ada nasihat lanjutan untuk dihindari begini nanti ada. Nah ini kita nggak bisa kita sampaikan di media publik ya, hanya bisa kita sampaikan kepada pasien kita yang datang ke klinik baik secara online maupun datang langsung ya. Baik, berarti jangan sampai ini kita sudah melakukan perawatan gitu ya, meluangkan waktu dan sebagainya, sudah bersih nih, lalu kita lupa lagi, merasa kulit kita baik-baik saja, akhirnya tidak memperhatikan begitu kebersihan dan kesehatan kulit wajah kita. Sepenting itu dokter ya untuk melakukan perawatan pada kulit wajah kita. Kalau sudah punya karakter kulit berjerawat, memang harus strict, harus ada
advice atau anjuran yang harus betul-betul disiplin dan ketat ya. Kalau enggak ya jerawatan lagi. Jerawatan lagi. Ya nggak apa-apa jerawatan lagi, datang ke klinik lagi, ngasih rezeki ke saya lagi. Main-main sama dokter gitu ya, bisa konsultasi terus ini. Iya dokter, tapi orang tadi berarti dengan karakteristik kulit wajah yang berminyak ini akan lebih besar begitu ya? Iya. Untuk berjerawat. Iya. Kalau yang kulit kering gitu dokter bisa juga nggak? Wah, kulit kering itu bisa juga jadi jerawatan kalau dia terpapar dengan produk-produk yang dioleskan di kulit itu yang tidak tepat gitu ya. Atau dia ada pola makanan yang tidak baik gitu ya. Nah, tadinya nggak jerawatan karena tiap hari pakai foundation misalnya atau make up, lah itu lama-lama pasti jerawatan. Begitu? Ya. Baik. Foundation, BB cream, CC cream pasti jerawatan. Masih jerawatan. Dan kalau kita biasanya wanita yang suka bekerja atau mungkin beraktivitasnya tuh harus pakai make up setiap hari. Nah itu apakah kemungkinan berjerawatnya akan lebih besar walaupun sudah menggunakan micellar water dan sebagainya, dokter? Bisa. Bisa ya? Ya, bisa. Foundation, make up pasti akan bikin jerawat. Akan bikin jerawat. Tapi bagaimana kita mengantisipasinya supaya jangan sampai ini kita setiap misalnya dalam 1 minggu ini kan ada 7 hari dokter ya, 6 hari bekerja selalu menggunakan make up dengan mungkin BB jangan cream. pakai make up. Begitu. Bolehnya hanya bedak padat atau bedak tabur saja. Gitu ya. Nanti ada saran-sarannya dari dokter ya. Ada. Sebenarnya make up itu yang baik seperti apa? Makanya kalau dirawat, dibikin kulitnya bagus mulus, maka nggak perlu foundation, nggak perlu make up, karena kulitnya udah bagus. Nah, kalau make up itu kan sebetulnya dekoratif tuh, mendekorasi wajahnya biar kelihatan bagus. Wah, aslinya enggak. Aslinya mungkin kulitnya nggak rata gitu dokter ya. Nah, aslinya macam-macam. Kan, gitu. Nah ini kan didempul, didekoratif biar kelihatannya baik. Nah sekarang bagaimana kulitnya itu sudah dibikin bagus tanpa dekoratif. Itu yang paling penting sih dokter ya. Paling gitu. Ya contoh aja lihat di wajah saya kan kelihatan halus mulus. Nah. Tapi aslinya juga kok dok. Ya, halus mulus. Iya. Baik. Seusia saya tidak ada kerutnya. Keren. Ini juga mungkin dokter melakukan treatment yang melakukan perawatan wajah secara rajin begitu dokter, apa tipsnya nih di usia yang sudah rajin sekali pas ingat pas nganggur ya di treatment gitu. Apakah mungkin waktu mudanya ini dokter juga sudah rajin gitu dokter untuk enggak. Zaman muda sebelum saya jadi dokter kulit ya nggak peduli sama wajah. Baik, tapi semakin sekarang kita juga harus selalu merawat kulit wajah kita gitu dokter ya. Tidak terasa dokter, kita akan lanjut di sesi kedua ya dokter ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Wanita Simak Beati bersama dengan Beati Klinik Care and Estetik. Dan kami masih membuka ya bagi Anda yang ingin bertanya maupun berkonsultasi dengan dokter, mungkin yang sedang mengalami masalah jerawat maupun ini ayah bunda yang anaknya ini sedang masa pubertas dan juga sedang banyak jerawat, ini silahkan Anda dapat menghubungi line telepon 02716793.000, juga melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Dan SWBB Hati akan segera kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya masih di Saatnya Wanita Simak Beati bersama dengan Beati Skin Clinic Care and Estetik. Dan tema kita hari ini yaitu menangani jerawat dengan tepat.
Tentunya bersama dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK, Spesialis Kulit dan Kelamin. Dan kami masih tunggu pertanyaan dan juga teleponnya pemirsa ya di nomor 0271 6793000. Juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS 0811 2553000. Kami tunggu teleponnya pemirsa ya. Baik dokter, kita akan lanjutkan kembali dokter. Kalau untuk jerawat sendiri ini apakah dipengaruhi juga oleh faktor makanan dokter? Misalnya ini pernah mendengar bahwa jangan makan kacang ini karena akan menimbulkan jerawat begitu. Ya, jadi ada mitos bahwa makan kacang, gorengan, atau hal yang berminyak itu akan tiba-tiba membuat jerawat atau kulitnya berminyak. Kan gitu lah. Maka dianjurkan tidak makan kacang, tidak makan minyak, gorengan, atau mete gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu salah ya. Boleh Anda makan itu, boleh. Enggak ada hubungannya. Boleh saja. Ya, boleh aja. Jangan disederhanakan bahwa ketika kita makan minyak maka di wajah akan keluar minyak gitu ya. Oke, baik. Kalau berbicara tentang jenis jerawat ini ada banyak sekali ragamnya dokter ya. Ini ada postula, papula, papula dokter ya. Ada blackhead, terus ada whitehead dokter ya. Dan juga ada nodul dan kistik. Ini bagaimana sih dokter ini? Itu jenis-jenis jerawat itu ya bagi pemirsa, bagi penderita nggak terlalu penting gitu ya. Toh kita tahu, kasih tahu pun juga nggak ada gunanya kalau Anda nggak berobat gitu ya. Jadi kalau dilihat ini seperti basah gitu dokter ya jerawatnya? Ya semuanya, ya pokoknya jerawat gitu aja lah. Memang dari jerawat itu ada yang bernanah, ada yang gede-gede, ada yang genyuk-genyuk gitu ya. Itu genyuk-genyuk kistik ya. Ada yang bendol gede gitu ya, bernanah dan sebagainya, ada yang merah-merah meradang. Kita kasih tahu pun ini jenisnya nggak ada gunanya kalau Anda nggak berobat gitu ya. Iya baik. Nggak ada gunanya. Yang penting kalau Anda jerawatan, kalau nggak bisa mengobati diri sendiri, segera datang ke dokter. Itu aja lah. Ya. Yang tepat, yang menyembuhkan, yang tidak coba-coba sendiri. Coba-coba sendiri itu malah keblondrok, ongkosnya kokean, nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Langkah yang efisien dan juga tepat ini memang harus dikonsultasikan ke dokter. Salah satunya ini bisa ke BHT Skin Clinic gitu dokter ya. Baik, asalkan juga sebagai pasien nanti harus disiplin menggunakan menggunakan obat yang diberikan dokter. Ini pasti hasilnya juga akan baik dokter ya. Baik, jerawat kan ini ada bisa timbul di bagian muka banyak ya dokter, ada di pipi, mungkin di dahi atau di dagu. Namun apakah ada area tertentu mungkin yang lebih bisa berpotensi jerawat, misalnya yang di pori-pori lebih besar begitu dokter? Enggak, semuanya punya potensi yang sama. Baik. Ya, punya potensi yang sama di area wajah. Bahkan sampai dada-dada atau punggung juga ada. Jadi kenapa banyak di daerah ini lain deh, kita nggak bisa jelaskan secara detail gitu ya. Baik. Namun dokter, jerawat itu tidak hanya di muka. Ini pernah mendengar juga nih jerawat punggung. Iya, banyak. Nah, itu bagaimana dokter kalau jerawat punggung? Sama, jerawat adalah jerawat. Berarti penanganannya juga sama nih ya dokter ya, dengan jerawat di muka. Nah ini apakah jika kita mengonsumsi vitamin E mungkin untuk mengatasi inflamasi dokter ya? Nggak bisa. Itu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi mungkin ada yang bilang dengan vitamin E akan menyembuhkan jerawat, itu berarti nggak ngerti, nggak paham ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada malah tambah jerawatnya tambah parah ya, pasti. Terkadang kita tuh suka gemes, terus pengen coba alternatif sendiri, siapa tahu bisa sembuh dan hilang, ternyata belum. Terus milih
produknya juga yang mengandung vitamin E, gitu. Malah tambah parah. Memang harus dikonsultasikan oleh ahlinya ini ya, yang tepat, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Baik dokter, kita ke pertanyaan ya dokter ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada dari Ani dari Boyolali. Dokter izin bertanya, apakah konsumsi susu sapi ini berpengaruh pada jerawat? Dan apabila diganti dengan susu kedelai, apakah akan berdampak sama pada jerawat? Terima kasih. Ya, bisa berdampak, bisa tergantung orangnya ya. Orangnya kalau nggak tahan sama susu sapi ya nggak tahan gitu ya. Alternatif untuk mengganti dengan susu kedelai ya boleh gitu ya. Boleh. Artinya diganti dengan yang tidak bikin masalah gitu ya. Tetapi nggak usah pakai susu juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa susu itu hal yang sangat ajaib yang wajib dikonsumsi. Nah, jadi makanan sekarang ini sudah sangat majemuk dan di dalam keluarga itu sumber protein itu sebenarnya sudah banyak gitu. Ada tiap hari kadang ketemu telur, ketemu ikan, ayam, daging. Ya toh di lauk-lauk kita itu kan di setiap keluarga kan hampir tiap hari sekarang ini kan sudah sering ada menu daging atau menu sumber protein non susu gitu ya. Kenapa kita harus dengan susu gitu ya? Tidak harus. Jadi kalau sudah ada sumber-sumber protein yang lain, ya tidak harus dengan susu. Tidak harus dengan susu. Baik dokter, kita ke pertanyaan kedua. Mohon maaf dokter, ini di luar tema. Perawatan untuk area kulit sekitar mata itu penting juga tidak dokter? Makanya saya kembalikan soal perawatan tuh kembali pada soal butuhe piye gitu ya. Gitu. Ya, kembali kalau ke kebutuhan kita. Ya dirawat. Kalau nggak, bahkan orang jerawatan aja yang parah banyak yang merasa nggak butuh disembuhkan. Nggak merasa butuh diperbaiki banyak. Nah, kalau sekitar mata ya kasusnya apa dulu ya, kasusnya apa dulu. Semua kulit adalah bisa dirawat gitu ya. Baik, untuk Mbak Ani dan juga tadi yang bertanya, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya jawaban dari Dr. Khairul Hadi. Baik dokter, mungkin tentang jerawat ini ada yang ingin ditambahkan dokter? Ya, kasus jerawat ini adalah kasus yang menjadi kasus sejuta umat gitu ya. Kalau kita pernah mengumpulkan data itu ada jutaan kasus gitu ya, yang orang itu berjerawat dan butuh untuk disembuhkan. Dan dari jutaan ini banyak sekian persen yang masih salah pilih pengobatan gitu ya. Salah pilih mencari sumber pengobatan dan sering keceglong-ceglong gitu ya. Nah, mempercayai terhadap suatu klinik tertentu untuk apakah betul menyembuhkan ini juga tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Kita memberikan konten tentang testimoni orang sembuh aja dibikin itu settingan gitu ya. Padahal itu real. Ngapain kita nyeting-nyeting realnya aja ada banyak kan gitu ya. Ada banyak, bahkan kita ada ngapain kita harus bikin settingan ya. Kadang-kadang berusaha jujur, berusaha baik bahwa kita itu bisa loh menyembuhkan ini kadang orang nggak percaya gitu. Kadang itu settingan saja, itu skenario. Masih ada juga yang beranggapan seperti itu dokter ya. Padahal untuk apa gitu ya, untuk apa kita buat skenario, untuk apa bikin settingan, faktanya banyak gitu ya.
dan kita berusaha untuk tidak bikin kamuflase seperti itu penipuan gitu ya. Dan kita berusaha untuk tidak buat suatu tipuan begitu gitu ya. Kalau berangkatnya udah tipuan itu ya ujungnya pasti tidak baik kan gitu. Lah membangun trust itu juga nggak mudah ya, dan ya pesan saja kalau punya jerawat itu segera diobatkan, jangan coba-coba cari memilih-milih obat yang kadang-kadang malah keblondrok gitu. Saya bisa ngomong begitu karena banyak sekali pasien datang ke saya itu yang sudah tur kemana-mana nggak sembuh gitu ya, sudah touring kemana-mana nggak sembuh, dan ke BHT dikiranya mahal, padahal ya kesan pertama mahal dokter ya. Dikiranya mahal, padahal ya sejajar dengan yang lain-lain lah. Dan ada bahkan kita masih di relatif lebih murah, masih ada yang lebih mahal malah kita, tapi di sana juga nggak sembuh gitu ya. Jadi apa ya? Gitu dokter ya. Baik, berarti pesan dari dokter ini ketika kita memiliki jerawat segera saja diobati begitu, dan yang paling penting ini juga diobatinya oleh ahlinya ya, supaya nanti tidak berdampak lebih parah, tapi justru bisa sembuh karena ditangani oleh ahli yang tepat begitu. Tadi juga disampaikan dokter bisa saja datang ke BHT Skin Clinic begitu dokter ya, tidak usah takut begitu ya, karena memang gedungnya mewah sekali dokter, cantik begitu ya, jadi orang wah ini sepertinya mahal, tapi tidak juga dokter ya, justru ketika kita berobat di tempat yang tepat ini akan lebih efisien secara kantong kita juga dokter ya, karena tidak buang-buang waktu lah gitu ya. Nggak usah takut kalau hati. Baik dokter. Nah ini mungkin kalau masalah skincare, ini kan ada orang yang berusaha pakai skincare begitu, tapi malah tambah jerawatan. Dan mungkin adakah ingredients atau bahan yang tidak boleh ini sampai kita gunakan di dalam skincare itu supaya kulit kita tidak berjerawat, dokter? Ya, banyak skincare yang bukan jelek ya, tapi memang orang nggak bisa milih gitu aja. Dan mereka milihnya hanya tertuntun oleh iklan gitu ya. Terjerumus oleh iklan bahwa dengan ini pasti akan. Lah yang jadi model udah cantik dari lahir, udah cantik dia. dijadikan panutan gitu. Ya panutan itu kalau tadinya jelek jadi baik, itu jadi panutan. Tapi kalau udah dari dulu model-model itu udah sebelum jadi modelnya si produk itu dia udah cantik duluan, udah bagus duluan, udah jadi bintang film atau artis, dan dia begitu itu dibayar gitu ya. Karena wanita ini kadang kan memang makhluk visual gitu dokter. Jadi ketika melihat, waduh ini sepertinya menggunakan produk ini akan menjadi cantik seperti. Padahal dia udah cantik. Gitu. Dan kita sebenarnya berpotensi juga sih. Kecuali kalau diceritakan tadinya dari amburadul, fleknya banyak, jerawatnya super banyak, kemudian jadi cantik, lah itu mestinya yang dipercaya gitu ya. Bukan yang sudah cantik dijadikan, dibilang berkat skincare-nya itu, lah dia udah cantik kok. Gitu. Jadi testimoni real itu memang dari yang kulitnya bermasalah gitu ya. Lah yang testimoni real malah dicurigai, wah itu saingan. Berarti mindset kita yang harus diubah dokter ya, bahwa yang real ini memang yang mungkin kulitnya sangat bermasalah, akhirnya dengan treatment mungkin di BHT nih jadi kulitnya kembali mulus gitu dokter ya, kembali lebih cantik lagi gitu. Baik dokter, kalau beruntusan itu juga masih masuk jerawat dokter ya? Jerawatan, ya jerawatan itu kan istilahnya wong Jawa aja, jelek-jelek beruntusan, nah wes gede-gede oke ya jerawat gitu ya.
Itu juga terjadi karena penumpukan bakteri juga dokter ya? Oh, itu udah banyak hal itu, banyak masalah sebetulnya. Oke. Dan kalau misalnya diobatin tapi nggak sembuh-sembuh, itu memang ada dokter yang dia berusaha ngobatin tapi emang nggak sembuh gitu? Banyak. Coba banyak yang nggak sembuh-sembuh. Itu Ya lari-larinya ke BHT. jadi sembuh dokter? Insya Allah. Insya Allah ya. Flek dan jerawat sembuh. Insya Allah. Dan kembali mulus seperti semula. Kembali mulus, itu tagline dari BHT. Baik, mungkin ada yang disampaikan juga ini kepada pemirsa yang kulitnya masih memiliki masalah kulit dan masih ragu-ragu ini datang ke BHT mungkin dokter. Ya silahkan ke BHT Skin Clinic lah. Di sana itu nyaman gitu dokter ya, nyaman, terus dengan pelayanan yang tepat, dengan pelayanan yang ramah pastinya dokter ya. Nanti dibantu diarahkan begitu ya. Untuk tempat tunggunya juga nyaman dokter ya. Insya Allah. Sekaligus bisa main-main juga loh ke BHT. Silahkan loh pemirsa yang Anda mungkin memiliki kulit bermasalah, tidak hanya wajah dokter ya, semua masalah kulit dari rambut sampai kuku juga bisa. Dan kalau jauh nggak bisa datang ke klinik juga bisa konsultasi via online ya. Oke. Buka aja IG-nya BHT ya, BHT.Skin Clinic. Nanti di situ banyak testimoni, itu ada kolom testimoni, tinggal diklik. Nanti ada cerita banyak, mau tanya apa lagi, klik. Browsing aja di akunnya BHT ini. Okay. Nanti kan banyak dapat informasi dan Anda bisa melakukan konsultasi via online ya, via WA. Nanti akan direspon oleh tim CS customer service kita. Nanti kalau sudah mau butuh pengobatan baru dikonsultasikan ke saya dan akan saya berikan advice tentang obatnya. Ya. Itu nanti juga akan langsung dibalas gitu ya dokter, pasti ya? Pasti akan pasti direspon. Cuma kan kecepatannya ini yang jangan harap langsung tanya langsung direspon. Tentunya urut ya, yang datang via online juga banyak gitu ya. Baik. Kadang orang kan kalau nunggu antri lama, antri menunggu. Mungkin menunggu di saat offline maupun juga menunggu balasan saat online itu kadang suntuk begitu dokter, kadang bosan. Ini kan menimbulkan stres, tapi nggak yang begitu dokter ya, nggak begitu parah. Nah mungkin dokter kalau berbicara tentang stres, apakah ini juga berpengaruh terhadap jerawat dokter? Oh bisa. Kenapa itu kok bisa berpengaruh? Ada stres itu memicu hormon tertentu dan hormon tertentu itu akan mengaktifkan kelenjar minyak. Kalau aktivitas kelenjar minyak meningkat pasti ada jerawat. Berarti pemirsa jangan stres-stres juga dokter ya. Baik, dan juga harus selalu memperhatikan kebersihan wajah kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh dokter begitu ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan materinya dokter ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dokter Khairul Hadi sehat selalu. Amin. Insya Allah bertemu di pekan-pekan berikutnya dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Saatnya Wanita Semak Bahati bersama dengan BHT Skin Clinic Care and Estetik, juga bersama dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK Spesialis Kulit dan Kelamin. Baik, saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.